Dua. Di sini ada saya Lalu Kamalia dengan NIM akhir 029. Nama saya Dayanti Hertiara Baban dengan NIM akhir 037. Nama saya Syakira Azzaira Naja dengan NIM akhir 018. Nama saya Rizda Putri dengan NIM akhir 006. Nama saya Naifa Rasita dengan NIM akhir 021. Saya Muhammad Mukrafin Afal dengan NIM akhir 002. Dan saya Muhammad Tikro Al-Bahri dengan NIM akhir 033. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa yang kita akan bahas hari ini, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu manajemen risiko, teman-teman. Jadi, manajemen risiko itu adalah proses untuk mengenali dan mengelola hal-hal yang membuat perusahaan itu terganggu, bahkan bisa sampai rugi. Nah, risiko ini tuh muncul dari berbagai arah, bisa dari keuangan, operasional, hukum, bahkan hal-hal yang tidak terduga seperti bencana alam dan perubahan pasar yang tiba-tiba. Nah, tujuan adanya manajemen risiko ini adalah mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang, sehingga diharapkannya dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, perusahaan itu bisa mengambil keputusan lebih hati-hati, terus juga lebih stabil dari gangguan-gangguan tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko ini sebenarnya simpel, yaitu agar membuat perusahaan merasa lebih aman dan juga terarah, seperti menjaga aset agar tidak rugi, membantu mengambil keputusan yang lebih bijak, mengurangi dampak buruk dan juga memanfaatkan peluang yang ada, serta agar pekerjaan di perusahaan berjalan dengan lebih efisien dan juga terarah. Selanjutnya ada langkah-langkah menentukan manajemen risiko. Nah, yang pertama adalah menentukan konteks. Nah, konteks dari suatu resiko yang bisa terjadi itu ditentukan dari bagaimana faktor internal dan eksternalnya yang mempengaruhi operasional yang ada di perusahaan. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi resiko. Nah, kita bisa mengidentifikasi resiko itu berdasarkan dari bagaimana apa yang sedang terjadi masalahnya di dalam perusahaan tersebut dari kayak finansialnya, terus SDM-nya dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah analisis resiko. Nah, analisis resiko di sini adalah kita menentukan seberapa besar sih dampak yang akan terjadi ketika resiko ini itu terjadi gitu. Lalu yang keempat ada evaluasi resiko. Nah, evaluasi resiko di sini adalah kita menentukan seberapa besar sih dampaknya tadi kan udah ditentuin kan pas analisis. Nah, setelah itu kita klasifikasikan lagi kembali ke dalam klasifikasi yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Nah, nanti kita bisa mengetahui juga mana yang paling harus ditangani terlebih dahulu ketika resiko itu terjadi dan mana yang diprioritaskan paling terakhir. Nah, tahapan berikutnya yakni tindakan, di mana tindakan ini merupakan langkah yang diambil oleh perusahaan tentang bagaimana cara merespon maupun menyikapi risiko yang ada dalam perusahaan tersebut. Langkah-langkah ini biasanya dapat menambah peraturan baru, dapat menggantikan suatu hal yang memang tidak dirasa tidak baik, maupun juga dapat dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap risiko yang ada untuk melakukan langkah preventif yang tepat. Selanjutnya ada komunikasi, di mana komunikasi ini penting bagi seluruh elemen dan juga stakeholder perusahaan agar semua orang yang terlibat dalam perusahaan ini bisa tahu bagaimana cara menyikapi risiko yang terbaiknya. Selanjutnya di tahap akhir ini ada pemantauan. Manajemen risiko di tahap pemantauan ini tentunya risiko itu tidak bisa dibiarkan terus-menerus seperti itu. Ada tahap di mana kita harus tetap mengevaluasi dan juga tetap memperbaiki setiap risiko-risiko yang memang timbul, agar tentunya risiko-risiko tersebut tetap masih dalam hal yang terkendalikan dan juga aman bagi perusahaan tersebut. Nah, apabila perusahaan memiliki manajemen risiko yang baik, maka terdapat beberapa manfaatnya, yaitu lebih siap ketika terjadi hal buruk secara tiba-tiba, kemudian meningkatkan keyakinan dalam pengambilan keputusan, menjaga reputasi dan juga kestabilan perusahaan, dan yang terakhir yaitu membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan aman dan juga terukur. Kemudian terdapat prinsip dari manajemen risiko tersebut. Yang pertama, prinsip manajemen risiko yakni risiko ataupun manajemen risiko harus disesuaikan dengan industri yang ada. Jadi kayak misal contoh aja pergudangan ataupun pelabuhan itu harus manajemen risiko yang harus disesuaikan dengan industri tersebut. Kemudian penerapannya itu harus rapi dan juga jelas. Kenapa harus rapi dan jelas? Agar mitigasi risiko itu tuh bisa dilakukan secara bertahap dan juga sesuai dengan SOP-nya lah. Kemudian yang ketiga yakni fleksibel. Nah, fleksibel itu harus menyesuaikan dengan data yang ada di lapangan. Misal datanya sudah membaik, maka manajemen resikonya itu tidak harus terlalu banyak begitu. Kemudian manajemen risiko itu harus terbuka agar semua pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut itu harus mengetahui adanya resiko dan juga bagaimana itu menanggulanginya.
Kemudian juga harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan tersebut. Semisal kondisi perusahaan tersebut keuangannya kurang baik ataupun budaya kerjanya kurang baik, maka manajemen resikonya itu harus lebih diperhatikan. Dan terakhir yakni adanya evaluasi, untuk apa, untuk manajemen resiko ke depannya itu agar lebih baik dan juga dapat diterapkan dengan sesuai dengan SOP-nya. Untuk studi kasus yang kita ambil pada kali ini, kita mengambil beberapa studi literatur dari beberapa wirausaha yang bisa jadi adanya resiko ke depannya. Kita mengambil beberapa resiko, sekitar 10 resiko. Nah, kita di situ mengidentifikasi resikonya apa saja dan bagaimana cara menanggulanginya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan risiko bahan baku yang salah. Nah, ini tuh bisa kejadian kalau misalnya beras yang dipakai itu kualitasnya udah jelek, sayurnya itu udah nggak segar lagi, dan bumbunya itu udah kadaluarsa. Nah, dampaknya ini tuh udah jelas ya teman-teman, itu bisa membuat kualitas masakan menurun, dan juga pelanggan kecewa. Nah, dampaknya ini bukan cuma ke pelanggan, tetapi juga ke nama baik usaha dan juga bisa membuat rugi besar. Nah, solusinya itu si perusahaan itu harus mengecek dulu bahan bakunya itu sebelum dipakai dan selalu dijaga rantai pasoknya biar selalu aman. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang selanjutnya itu risiko keuangan. Nah, ini tuh muncul dari banyak hal misalnya kayak, harga bahan pokok itu naik kayak misalnya beras, daging, ataupun minyak. Nah, kalau misalnya, pelanggan terus berkurang itu bisa membuat, pendapatan, warung usaha itu berkurang. Nah, kalau misalnya, ini nggak dikelola dengan baik, warung ini bisa, defisit bahkan bisa sampai bangkrut. Nah, solusinya itu, warung usaha itu harus mempunyai manajemen, keuangan yang rapi dan juga pencatatan kas yang jelas. Kemudian terdapat yakni resiko kesalahan laporan keuangan. Nah, hal ini terjadi mungkin dikarenakan dari admin ataupun yang mencatatkan keuangan dari perusahaan tersebut itu salah menginput data dan juga menginput angka. Nah, itu dapat berpengaruh kepada mungkin dari kestabilan produk ataupun kestabilan bahan baku. Kemudian terdapat juga yakni risiko perubahan preferensi konsumen. Nah, hal ini tuh dapat terjadi ketika mungkin terjadinya FOMO ataupun dan lain sebagainya, dikarenakan mungkin, dari satu orang itu mengajak untuk membeli, produk yang lain. Nah, hal ini tuh, mungkin sering terjadi dan juga mungkin dapat dicegah dengan beberapa hal, seperti itu. Risiko yang selanjutnya adalah resiko karyawan kurang terampil, teman-teman. Jadi resiko ini tuh langsung berdampak pada kualitas pelayanan serta kepuasan pelanggan. Nah, dengan adanya karyawan yang kurang terampil ini itu akan menyebabkan salah dalam melakukan penyajian, lambat dalam melakukan pelayanan, serta kebersihan dan kerapiannya kurang. Nah, hal tersebut tadi itu bisa menyebabkan pelanggan tidak akan datang lagi ke warung dan akan berdampak juga pada pendapatan warung yang akan kurang. Resiko yang selanjutnya adalah persediaan yang kurang, teman-teman. Nah, persediaan yang kurang ini tentunya akan mengganggu operasional dari warung nasi itu sendiri. Nah, resiko ini terjadi ketika bahan-bahan itu habis bersamaan ketika jam ramai, ketika pelanggan banyak berdatangan. Nah, ini nanti akan berdampak pada pelanggan yang merasa pelayanannya kurang begitu. Jadi, ini pelanggannya juga nanti akan kapok dan gak akan datang lagi begitu. Selanjutnya yaitu resiko persaingan pasar. Persaingan pasar muncul karena banyaknya usaha sejenis yang menawarkan produk dengan kualitas, harga, dan juga layanan yang bersaing. Persaingan tidak hanya terkait harga, tetapi juga kualitas rasa, kemudian pengalaman pelanggan, dan juga promosi melalui media sosial. Kemudian dampak dari resiko ini yaitu menurunnya penjualan, berkurangnya pangsa pasar, dan juga menurunnya profitabilitas usaha. Kemudian untuk menghadapinya, UMKM perlu memiliki keunggulan kompetitif yang jelas seperti konsistensi cita rasa, kemudian pelayanan yang ramah, dan juga pemanfaatan strategi pemasaran yang kreatif. Lalu selanjutnya ada risiko kenaikan harga bahan baku. Risiko ini merupakan salah satu risiko utama bagi UMKM warung nasi karena jika terjadi kenaikan harga bahan baku, maka biaya produksi, penentuan harga jual, serta tingkat profitabilitas akan berdampak. Risiko ini juga bisa memperkecil margin keuntungan serta mengganggu aliran kas, yang mana hal tersebut akan mengancam keberlangsungan UMKM ini. Risiko ini biasanya terjadi karena faktor eksternal, contohnya seperti kondisi alam yang buruk akan menyebabkan gagal panen pada komoditas pertanian, yang mana hal tersebut akan memicu kelangkaan yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga bahan baku. Berikutnya ada resiko keamanan pangan, di mana resiko keamanan pangan ini maksudnya adalah adanya ketika adanya kontaminasi terhadap zat kimiawi maupun juga zat yang berbahaya seperti bakteri yang masuk ke dalam makanan yang tanpa sepengetahuan oleh si pemilik toko maupun si pemilik warung nasi tersebut. Nah, tentu hal ini akan berdampak sangat buruk terhadap citra dari si warung nasi
maupun juga dari respon dari pelanggan, entah itu adanya komplain maupun juga bahkan minus-minusnya ya viral di sosial media yang kemudian juga berpengaruh terhadap adanya permintaan. Selanjutnya ada lagi resiko kestabilan produksi, di mana resiko kestabilan produksi ini terjadi ketika adanya gangguan dalam hal operasional dari si warung nasi tersebut. Kegiatan-kegiatan operasional yang dapat terhambat itu bisa terjadi entah itu karena keterlambatan vendor maupun juga pemasok dalam hal suplai di warung nasi tersebut, maupun juga adanya kerusakan alat dan juga bahan yang berfungsi sebagai satu-satunya alat operasional yang dimiliki oleh si warung nasi tersebut. Tentunya hal ini berdampak sangat buruk juga ke dalam warung nasi, akan juga menghadapi kerugian karena adanya keterlambatan maupun juga hal gangguan dalam produksi yang berpengaruh terhadap output dari produk hasil akhir si warung nasi tersebut. Kemudian terdapat resiko yang dapat digantikan oleh asuransi. Yang pertama yakni kestabilan produksi. Nah, kenapa kestabilan produksi dapat digantikan oleh asuransi? Mungkin dikarenakan alatnya itu kurang baik dan juga mungkin rusak. Nah, itu dapat digantikan oleh asuransi rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah resiko keamanan pangan. Nah, resiko keamanan pangan ini dapat digantikan ataupun dapat di-cover oleh asuransi dikarenakan mungkin terkena racun dari makanan yang dimakan. Nah, itu dapat digantikan oleh asuransi kesehatan. Yang ketiga yakni eee, cut dulu, Kak. Nah, yang terakhir adalah resiko keuangan. Nah, ini mungkin saya klasifikasikan resiko keuangan ini mungkin dikarenakan pencurian ataupun lain sebagainya yang tidak diinginkan. Nah, ini dapat digantikan oleh asuransi karena hal tersebut itu tidak disengaja oleh sang pemilik ataupun ya emang tidak ada yang tahu lah. Baik guys, di sini saya akan menjelaskan, risiko keuangan. Nah, kalau misalnya, terjadi kebakaran dapur, pencurian bahan baku ataupun juga, kerusakan bangunan. Nah, kalau misalnya, itu terjadi, itu bisa membuat, pendapatan usaha itu, menurun karena ganti ruginya. Nah, jadinya itu harus pakai, asuransi properti usaha biar kerugian materialnya itu bisa ditanggung, sama si perusahaan asuransi. Jadi, keuangan si warung usaha ini bisa tetap stabil. Baik guys, di sini saya akan menjelaskan, risiko keamanan pangan. Nah, ini tuh sering banget ya terjadi di usaha makanan. Kalau misalnya produknya itu nggak higienis, ini bisa membuat, pelanggan itu, sakit karena keracunan. Nah, ujung-ujungnya itu bisa ada tuntutan ganti rugi. Nah, solusinya itu bisa pakai, asuransi, tanggung buat produk. Jadi kalau misalnya ada klaim ataupun biaya hukum, si pelanggan bisa mendapatkan asuransi. Nah, jadi, pendapatan, usaha si warung tadi itu bisa tetap stabil. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan, risiko kestabilan produk. Nah, warung usaha itu kan butuh yang namanya, magicom, industri yang gede, terus, rice cooker, terus juga freezer sama, kompor gas. Nah, kalau misalnya alatnya itu rusak, itu bisa membuat, produksi, berhenti total. Nah, jadi, solusinya itu bisa pakai, asuransi barang rumah tangga yang bisa mengcover ataupun mengganti, biaya kerusakan si rice cooker industri tadi, sama, kompor gas dan lain-lainnya. Jadi, pendapatannya itu bisa tetap stabil. Lalu selanjutnya kita masuk ke klasifikasi risiko non-asuransi. Yang pertama itu ada risiko bahan baku yang salah. Risiko ini tidak bisa diasuransikan karena biasanya terjadi karena kelalaian atau kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah. Di mana hal ini tuh berbeda dengan risiko yang sifatnya terjadi secara tiba-tiba atau di luar kendali manusia seperti bencana alam. Jadi kalau terjadi kerugian akibat kelalaian, pihak asuransi tidak wajib membayar klaim. Kedua, ada risiko kesalahan pencatatan laporan keuangan. Risiko ini tidak bisa diasuransikan karena biasanya terjadi akibat kelalaian, salah memahami data, ataupun manipulasi, di mana hal tersebut tuh bisa disengaja ataupun bisa dicegah. Jadi risiko ini termasuk risiko spekulatif. Jadi perusahaan perlu pengandalian internal yang baik agar bisa meminimalkan kesalahan ini. Lalu yang ketiga, ada risiko karyawan kurang terampil. Risiko ini bisa muncul dari internal karyawan itu sendiri. Jadi perusahaan tidak bisa menggantikan ini dengan asuransi. Jadi solusinya perusahaan bisa memberikan pelatihan untuk karyawan, pembinaan ataupun rekrutmen yang tepat daripada menggunakan asuransi. Resiko yang selanjutnya adalah resiko bahan baku terlambat. Resiko ini tidak bisa di-cover atau digantikan oleh asuransi karena resiko ini masalahnya ada pada manajemen rantai pasok. Nah, selanjutnya ada resiko persediaan yang kurang. Resiko ini juga tidak bisa di-cover oleh asuransi karena resiko ini tuh muncul karena ada masalah dalam melakukan pengelolaan internal. Nah, resiko yang selanjutnya adalah resiko persaingan pasar. Ini juga tidak bisa di-cover oleh asuransi karena resiko ini tuh
sangat umum dan sifatnya dinamis bertolak belakang dengan sifat dari asuransi itu sendiri. Selanjutnya yaitu resiko kenaikan harga bahan baku. Resiko ini tidak ditanggung oleh asuransi karena sifatnya merupakan resiko ekonomi dan pasar, bukan resiko insidental. Kenaikan harga bahan baku ini terjadi karena mekanisme pasar, inflasi, perubahan regulasi, dan juga kelangkaan bersifat makro yang berpengaruh ke semua pelaku usaha. Untuk menghadapinya, UMKM dapat melakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok atau mencari alternatif yang lain. Kemudian, yang terakhir yaitu resiko perubahan preferensi konsumen. Resiko ini tidak ditanggung oleh asuransi karena berkaitan dengan perilaku manusia yang dinamis dan juga sulit diprediksi. Selera masyarakat dapat berubah akibat tren, gaya hidup, dan juga faktor budaya. Untuk menghadapinya, UMKM dapat melakukan riset pasar, inovasi produk, dan strategi pemasaran yang sesuai dengan tren sehingga tetap relevan untuk mempertahankan pelanggannya. Selanjutnya ada skenario dari kami untuk UMKM Warung Nasi. Nah, skenario itu adalah pelanggan yang mengalami keracunan makanan setelah memakan produk yang ada di warung nasi. Nah, jadi pelanggan tersebut mengeluhkan sakit perut dan akhirnya ke rumah sakit terdekat untuk mengecek kira-kira itu sakitnya kenapa gitu. Karena terakhir memakan sesuatu itu ada di produknya warung nasi itu sendiri. Nah, setelah didiagnosis oleh dokter dan sudah diobservasi oleh dokter, dan itu memang benar mengalami keracunan makanan. Nah, yang dikarenakan ketidakhigienisan makanan tersebut. Nah, maka dari itu pelanggan tetap menjalankan pengobatan di rumah sakit tersebut menggunakan asuransi kesehatan pribadi dari pelanggan tersebut, dan setelah itu pelanggan tetap mengeluhkan hal tersebut ke warung nasi tersebut gitu. Si pelanggan ini menuntut ganti rugi karena kelalaian dari warung nasi itu sendiri yang tidak menjaga higienis produk makanan yang dijual. Nah, maka dari itu pelanggan menuntut ganti rugi sejumlah 6 juta untuk tanggung jawab, hanya ingin tanggung jawabnya gitu. Lalu untuk bentuk tanggung jawab dan profesionalisme dari UMKM Warung Nasi tetap menanggapi terlebih dahulu apa yang dikeluhkan oleh pelanggan tersebut. Nah, setelah itu UMKM Warung Nasi menjalankan sebuah observasi dan melihat dulu diagnosanya bagaimana, kronologinya seperti apa. Nah, setelah dicocokkan ternyata memang benar gitu, untuk bentuk tanggung jawabnya itu UMKM Warung Nasi mengklaim tuntutan itu dan mengganti sejumlah 6 juta dengan asuransi yang berjenis asuransi tanggung gugat publik. Nah, dari situ warung makan nasi UMKM ini tidak perlu khawatir terhadap kerugian yang akan timbul dikarenakan sudah ditanggung oleh asuransi yang sudah dipilih. Nah, sekarang kita masuk di tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi ini kami bagi menjadi 3 tahapan. Kami akan membahas dari manfaat pengimplementasian pemindahan risiko melalui asuransi, kemudian juga keterbatasan maupun juga kekurangannya, serta strategi apa sih yang sekiranya terbaik yang dapat dilakukan oleh si warung nasi tersebut. Apakah bisa melalui tabungan dana darurat, apakah dapat melalui investasi maupun juga pemindahan risiko melalui asuransi. Pertama kita bahas dari manfaatnya terlebih dahulu. Di mana seperti yang kita ketahui manfaat asuransi yang paling utama adalah perlindungan risiko terhadap keuangan. Nah, tentunya hal ini dapat memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha UMKM, terlebih lagi di warung nasi, studi kasus warung nasi ini, agar memberikan rasa kenyamanan dan juga tentunya rasa aman. Dari rasa nyaman dan keamanan itulah, para pelaku UMKM bisa dapat lebih fokus terhadap keberlangsungan usahanya, dan ini berdampak terhadap stabilitas produksi dan juga keberlanjutan usaha. Nah, dari manfaat-manfaat tadi tentu ada beberapa kekurangan maupun keterbatasan, di mana keterbatasannya ini adalah timbul bahwasannya asuransi itu bukanlah resiko tunggal mohon maaf maksudnya bukanlah solusi yang tunggal dalam menghadapi segala macam resiko. Tetapi asuransi ini juga memiliki keterbatasan seperti adanya premi maupun juga kesulitan dalam hal-hal klaim dan juga pengambilan keputusannya. Nah, ini juga tentu berpengaruh apalagi dalam kasus kami warung nasi. Warung nasi ini tidak memiliki revenue maupun juga modal yang
besar sehingga beban premi itu akan sangat terhitung dalam laporan keuangannya mereka. Nah, dari situlah kami menyusun strategi yang terbaik untuk si warung nasi ataupun pelaku usaha UMKM ini. Di mana langkah terbaik yang pertama itu adalah dengan membangun tabungan darurat terlebih dahulu. Kenapa? Karena tabungan ini tentu hal yang paling mudah untuk bisa dilakukan oleh para pelaku usaha yang memang memiliki keterbatasan dalam hal modal maupun juga pendapatan. Nah, dari tabungan ini ketika sudah terkumpul bisa perlahan-lahan dilanjutkan kepada investasi ketika usaha tersebut sudah berkembang. Nah, dari investasi inilah yang akan memperkuat dari penguatan-penguatan terhadap warung nasi tersebut, entah itu dari segi produksi, dari segi distribusi maupun juga dari segi segala macam kegiatan yang ada di dalam warung nasi tersebut. Sehingga di akhir itu nantinya perusahaan maupun juga warung nasi ini bisa perlahan-lahan memindahkan risiko-risiko yang ada itu melalui asuransi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.